Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk memilih kartu. Oke. Sebelumnya Alisa sapa untuk semua teman Alisa yang sudah lama stay dan yang baru gabung juga ya. Selamat datang di channel Alisa Tarot. Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke. Sebelumnya Alisa selalu mengingatkan ya, rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan. Tema kartu kita kali ini adalah bagaimana cara dia memandang kalian. Begitu ya, bagaimana pandangan dia terhadap kalian, begitu intinya. Oke. Di sini Alisa sudah punya 3 kartu ya yang Alisa sediakan di sini. Ya. Kalian boleh memilih salah satu dari file ini atau mengikuti ketiganya ya. Di file pertama ada Alisa pakai simbol aja ya biar kalian tuh nggak bingung ya. Di sini Alisa kasih boneka love ya, yang di file nomor 3, yang di file nomor 2 Alisa kasih jantung putih, dan di file nomor 1 Alisa kasih dengan kelinci di sini ya. Sebelum memilih filenya silakan berdoa ya, dengan keyakinan kalian masing-masing. Kita pasrahkan kembali kepada Tuhan Yang Maha Pencipta yang menentukan segalanya ya. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya ketentuan yang di atas adalah mutlak. Itu harus disadari ya. Bagaimana cara pandang dia melihat kalian ya. Alisa mulai saja ya dengan file yang nomor 1. Yang file nomor 2 Alisa singkirkan dulu. Yang memilih kelinci tadi ya. Oke, sebelumnya Alisa juga dapat masukan, Bun. Kalau bicara tolong dong jangan kurangin yang melihat gitu. Oke ya. Alisa akan berusaha di sini. Terima kasih atas masukan kalian pada semua. Alisa menerimanya dengan senang hati. Oke. Saling mengingatkan ya. Oke, itu baik banget. Halo, untuk yang memilih file nomor 1. Bagaimana cara pandang dia melihat kalian di sini? Ya. Dia itu kan orangnya ini ya, sedikit bicara ya, sedikit bicara orangnya, dan dia juga punya pendirian yang tegas ya, di mana mungkin di saat kalian menghadapi situasi dia lebih banyak mengambil tindakan daripada bicara. Jadi dia itu kalau melihat seseorang bukan dari gestur tubuhnya yang aku bilang ya, bisa dibilang dia itu melihat seseorang dengan perasaan dia sendiri, dengan hati dia sendiri ya, bukan hanya dari fisik ya. Menilai seseorang tidak dari fisik, dia lebih menilai seseorang itu dari, kalau dibilang kalau dia cowok, dari inner beauty ya, dari kecantikan hati kalian, dari ketulusan hati kalian. Itu ya yang dilihat. Kalau seandainya ini
ditujukan kepada seorang perempuan di luar sana atau cowok yang memilih di file 1 ini, yang cara pandang dia melihat ke kalian sedikit tidaknya dia melihat dari tindakan serta pembuktian, ya, pembuktian, seberapa pembuktian yang kalian buktikan ke dia. Apakah kalian menjanjikan sesuatu atau mencukupi dia secara finansial. Dia ini lebih melihat kalian itu ke actionnya, ya, ke actionnya, dan melihat kalian itu keseriusannya, ya, daripada omong kosongnya. Dia nggak suka tipe-tipe yang seperti itu kalau perempuan yang kalian tuju. Kalau laki-laki yang kalian tuju, ya dia itu seperti yang Alisa bilang tadi, tidak usah diulang, ya. Tentu yang memilih file 1 ini cowok cewek, ya. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya, ya, bagaimana cara pandang dia melihat kalian di sini. Terlihat di kartu ini, ya, dia melihat sisi kalian yang bisa diajak maaf ya, Alisa sedikit gangguan nih, bisa diajak berbicara secara baik, ya, berkomunikasi secara baik. Dia melihat kalian seperti itu, bukan tipe orang yang egois maksudnya, tapi bisa diajak melangkah bersama gitu loh, ya, bisa diajak melangkah bersama. Mungkin harapan dia di sini dan memandang kalian ada orang-orang yang bisa memegang komitmen, sosok yang mampu memberikan dia support, ya, memberikan dia dukungan di saat dia membutuhkan, ya, sosok orang yang penyayang, ya, kalian itu di sini. Dan dimana dia memandang kalian itu bisa ini, ya, mengimbangi emosi dia, ya, emosional dia di saat dia ada permasalahan, di saat dia ada dalam keadaan yang sulit. Nah, kalian di sini mengambil andil, ya, turut andil di sini untuk meringankan beban dia, ya, yang aku lihat. Dan kalian itu adalah tempat curhatan yang paling nyaman bagi dia, ya, tempat curhatan yang paling nyaman di saat dia ada masalah, ya.
teman bicara yang baik, ya. Dia melihat itu, dan kalian itu di mata dia, ya, di pandangan dia, orang yang tidak mudah menyerah, ya. Jika ditanya alasannya kenapa dia itu mau dengan kalian, jawabannya cukup simpel dan sederhana saja, ya, yang Alisa sampaikan. Karena dia melihat kalian di sini adalah sosok yang bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius, ya. Sosok orang yang bisa menghargai suatu komitmen. Sosok orang yang memberikan harapan ke depannya untuk masa depan dia. Orang yang bisa diajak susah dan juga diajak senang. Tidak cuma mau senangnya aja. Dia punya harapan di sini untuk membawa perjalanan cinta kalian ke suatu pernikahan. Karena dia tahu kalian ini sosok orang yang bisa mengimbangi emosional dia. Karena dia juga tahu suatu pernikahan itu enggaklah mudah. Dan dia enggak memandang kalian dari fisik. Satu yang dia dapatkan dari kalian adalah kenyamanan. Yang aku lihat kalian mengerti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Di saat dia sedang membutuhkan waktu sendiri, kalian ngasih ruang. Intinya saling menghargai satu dengan yang lain. Kalian bisa menghargai dia. Terutama itu. Ya, kalau dia sosok seorang laki-laki, dia merasa dihargai oleh kalian. Gitu, walaupun kalian sedikit kayak rada sedikit manja. Ya, tapi itu perlu juga, ya, di dalam suatu hubungan. Biar nggak bawaannya kaku banget. Lawan bicara yang baik di saat ketemu dengan kalian, di saat jumpa dengan kalian, merasa sangat nyaman, ya. Mungkin bisa dibilang nomor 2 setelah ibu dia. Itulah yang aku bilang. Nomor 2 setelah orang yang paling dekat, ya, setelah orang tua dia. Kalian adalah nomor 2. Tempat yang paling nyaman bagi dia untuk mengatakan keluh kesah dia, mencurahkan isi hati dia. Jadi tidak salah dia berpikiran untuk membawa hubungan ini ke yang lebih serius, ya, untuk yang memilih file nomor 1. Itulah cara pandang dia melihat kalian, sosok yang ngademin, ya. Yang dia lihat sosok yang ngademin, mampu. Dan energinya di sini aktif banget. Ya, aku lihat. Aktif, penuh keceriaan. Nah, benar, kalian adalah orang yang memang benar-benar kalau mencintai seseorang nggak mudah meninggalkan. Ya, kalau sudah berkomitmen dengan seseorang tidak mudah meninggalkan. Energi kalian di sini. Dan sosok yang bisa menenangkan hati seseorang yang sedang berada dalam keterpurukan, ya, penyembuh, ya, bagi dia.
Itu energi kalian ya. Orang yang sangat ceria dan lincah, mau berkorban untuk orang yang kalian cintai. Jadi itulah pandangan dia ke kalian ya. Seseorang yang bisa menjaga komitmen dengan baik, seseorang yang pantas dipertahankan untuk menjadi suatu bagian kehidupan dia di masa yang akan datang. Oke. Sudahkah jelas penjabaran Alisa untuk yang memilih file nomor 1? Semoga ya mudah dimengerti kata-katanya, yang gak ngelibet gitu kadang ya. Kadang bikin kesel suka gitu. Oke. Kalau bicaranya muter-muter kadang Alisa. Oke, untuk yang memilih file nomor 1, Alisa akan inikan di sini ya. Suatu sasaran yang tepat ya, mendapatkan orang yang tepat ya. Energi yang memang benar-benar yang kalian dapatkan di sini ya. Berpikir fleksibel. Bisa dipahami ya bagaimana cara pandang dia ke kalian. Sudah Alisa jabarkan di sini dari kartunya, energi kalian juga ya. Dianya juga bagaimana cara pandang dia ke kalian. Memang kalian pantas untuk diperjuangkan, rela berkorban demi seseorang yang kalian sayangi. So memang cinta itu butuh pengorbanan, bukan cuman omong kosong ya. Apalagi di zaman sekarang, orang bosen sama suatu perkataan yang tidak ada bukti dan tidak ada kejelasan. Orang lebih suka sekarang dengan action dan tindakan yang nyata. Oke. Tepat pada ini ya. Kalian di sini orang-orang yang memang jika memilih sesuatu atau memilih seseorang di dalam kehidupan cinta kalian, penuh dengan ketelitian ya. Tetap berhati-hati ya. Yang Alisa bilang, seberapa besar cinta yang kalian miliki terhadap pasangan diimbangi dengan pikiran yang sehat ya, biar tidak ada yang namanya diperbudak cinta di sini. Oke. Salam santun untuk kalian ya. Semoga selalu sehat. Alisa minta maaf jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang sopan. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Yang nomor 2 yang memilih jantung putih ya. Jantung putih, bagaimana cara pandang dia melihat kalian di sini? Seperti apa? Nah, dia ini kan
sosok orang yang kalau ada masalah dia lebih baik menyimpan sendiri daripada membebani pasangannya. Mungkin kalian kadang kalau mendapatkan sesuatu yang beda dari dia, perlakuan yang beda dari dia, selalu bertanya-tanya dia kenapa dan kenapa. Ya, karena sosok dia adalah orang yang tidak mau membebani orang lain. Segala sesuatu dia berpikiran dikembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ya. Yang aku lihat dia bukan seorang pengecut juga ya. Dia seorang pemberani di sini dalam mengambil suatu keputusan. Dia ini bukan orang yang pelin-pelan, walaupun dia sedikit diam. Tapi ketika dia bicara, pembicaraannya itu bikin adem di orang sekitarnya. Ya, bukan dengan kalian aja, tapi di orang-orang yang sekitarnya, karena dia adalah sosok orang yang bijaksana, punya karismatik, yang lumayan aku bilang bisa menarik simpati orang lain di sekitar dia. Apapun yang dia lakukan penuh dengan pemikiran yang tajam. Dia punya intuisi yang tajam. Dia tahu mana yang terbaik untuk dia dan mana yang tidak. Oke? Sekarang Alisa akan lihat bagaimana sih cara pandang dia melihat kalian di sini. Itu ketika dia memutuskan sesuatu, dia selalu berpikir berulang. Ya. Nih. Dia orang yang karismatik, penuh daya pikat, yang aku lihat cool banget ya. Yang aku lihat sih. Jadi banyak juga orang yang senang sama dia. Cara pandang dia ke kalian di sini, kalian punya jiwa yang tegas. Ya. Di sini kalian itu punya jiwa sosial yang tinggi. Dia melihatnya seseorang yang penuh dengan kepedulian. Ya. Seorang yang penuh dengan kepedulian, mau berbagi ya, dari segi hal ilmu, pengetahuan atau keuangan. Nah, orang-orang yang mempunyai cinta dan kasih di sini. Memandangnya kalian tuh orang yang memang pantas diperjuangkan, ya. Orang yang memang pantas diperjuangkan, orang yang memang pantas dia jaga di sini ya. Orang yang mengesampingkan ego yang dia lihat di sini.
Kalau ini ditujukan untuk seorang laki-laki, dia melihat ini ya, melihat kalian di sini seorang perempuan yang mau mengerti keadaan dia ya, seorang perempuan yang mau mengalah itu ya, menurut dia. Kalau ini ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang di luar sana, bagaimana tanggapan dia kepada kalian di sini ya. Bagi dia kalian itu bukan hanya mempunyai hati yang lembut dan kepedulian sama orang lain, tapi kalian juga pintar juga ya, yang terlihat di sini dalam menjaga ini kalian ya. Mungkin dari segi keuangan kalian orang yang pintar dalam usaha yang dia lihat ya. Dan di sini cara pandang dia menyikapi karakter kalian yang bisa mandiri ya. Seseorang yang memang bisa dibilang secara pekerjaan, secara emosional, kalian tuh orang yang terkontrol di cara pandang dia ya. Dan sehingga itu yang membuat dia juga merasa kayak menemukan seseorang yang memang tepat gitu, kayaknya ini tepat untuk kehidupan dia gitu. Kayaknya ini orang yang tepat untuk dia ajak berkomitmen ya, orang yang tepat dia dekati gitu ya. Memang yang terlihat juga kalian itu banyak yang menyukai ya, dia tahu itu juga. Cuman dia kan orangnya bijaksana, itu bukan suatu alasan untuk mungkin memutuskan suatu hubungan atau membuat tuduhan yang enggak, maksudnya kecemburuan yang terlalu berlebihan. Itu bukan suatu alasan, karena dia tahu kalian adalah orang yang punya prinsip. Artinya prinsip di sini punya segi kesetiaan ya. Pertama, dia memandang kalian orang yang bisa dipercaya, orang yang mau berjuang dan tidak begitu mudah ya untuk melepaskan sesuatu. Artinya di sini tidak mudah menyerah dengan segala sesuatu yang kalian inginkan, apakah itu di dalam hubungan, apakah itu di dalam keuangan. Kalian adalah orang-orang yang menurut pandang dia di sini seseorang yang gigih ya, yang tidak mudah menyerah dalam situasi ya. Di kasih sayangnya juga kalian juga punya di sini ya, walaupun seandainya kalian itu punya sikap yang tegas, tapi kalian juga penuh kasih sayang di sini, bisa memberikan dia dimana porsinya kalian bersama, dimana waktunya kalian bekerja, kalian bisa menyeimbangkan itu ya. Dia juga merasa dianggap, artinya dianggap apa, merasa ada di bagian kehidupan kalian ya, karena kalian bisa memberikan waktu kalian walaupun dalam keadaan sibuk ya, kalian menyempatkan waktu itu. Jadi dia merasa dianggap di dalam kehidupan kalian, merasa dicintai, begitulah ya.
kasarannya kalau bicara. Tidak yang terlalu ini ya. Sekarang Alisa lihat. Nah, di sini kalian mampu menghadapi pasang surutnya suatu hubungan. Tapi kalian adalah orang yang selalu di sini bisa melupakan setiap permasalahan ya. Mungkin kesalahpahaman dengan dia, kalian bijak bisa menyikapi di sini. Kalian akan selalu menghubungi dia, yang terlihat ya kasih sayang, dan kalian memberikan suatu energi yang memang suatu semangat gitu ya, energi dan semangat di sini yang dia butuhkan ya. Mungkin di dalam cara dia menjalani kehidupan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya. Kalian adalah orang yang memang yang dia punya saat ini gitu ya. Orang yang satu-satunya yang peduli sama dia gitu. Orang yang satu-satunya yang memang selalu ada untuk dia gitu ya. Walaupun terkadang perasaan itu rentan ya, mungkin karena ada sedikit kesalahpahaman. Intinya rasa takut kehilangan ya, yang kadang membuat kalian sedikit rentan di sini ya. Cinta yang begitu besar di sini ya, membutuhkan suatu ini ya, cinta yang begitu besar dan membutuhkan suatu pengorbanan di sini ya, yang Alisa bilang. Jelas ya penjabaran Alisa, cinta yang begitu besar membutuhkan suatu pengorbanan ya antara dia dan kalian di sini. Cukup jelas ya untuk penjabaran yang nomor 2. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2 di sini, cara pandang dia melihat kalian. Kalian adalah salah satu sosok orang yang dia punya saat ini. Tidak perlu Alisa mengulang kata ya. Kalian selalu ada untuk dia, walaupun kadang perasaan kalian rapuh, itu karena rasa takut kehilangan. Cukup bisa dimengerti ya. Semoga penjelasan Alisa nggak muter-muter gitu ya. Alisa boleh tutup ya untuk yang memilih file nomor 2. Semoga tetap langgeng di sini ya. Kalau yang ingin mengatakan perasaannya, katakan saja ya, karena di sini ada perasaan yang sangat dalam dan butuh suatu tindakan ya di sini. Alisa akan ke file yang nomor 3 sekarang. Yang nomor 3 yang memilih boneka love tadi ya, love. Berbicara tentang love tidak akan pernah ada habisnya, karena love adalah bagian dari kehidupan. Setiap makhluk punya love.
Bagaimana cara pandang dia melihat kalian di sini? Dia sendiri punya karakter yang dimana kadang suka mendominasi, yang Alisa lihat ya. Setiap keinginan atau setiap sesuatu yang ingin dia capai, dia akan mewujudkannya dengan perjuangan yang keras ya. Dia akan tetap maju dengan prinsip dia, dengan pemikiran dia ya. Walaupun kadang tindakan itu salah, cuman dia tidak begitu memikirkan akibatnya gitu. Tetap dia dengan prinsip dia sendiri, dengan kepercayaan dia sendiri yang dia yakini bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah yang terbaik. Itu secara ini dia ya. Jadi kalian seperti disuruh sabar menghadapi sosok yang seperti ini. Bagaimana cara pandang dia melihat kalian di sini? Lihat yuk. Sosok yang terbaik di sepanjang jalan yang dia temui. Artinya di sepanjang jalan dia menjajaki cinta ya, mungkin dari mantan-mantannya atau apanya, dari orang lama ya. Sosok orang yang sabar banget, the best bagi dia. Orang yang mau berkorban demi cinta. Ketika dia meminta sesuatu, kalian akan kabulkan jika kalian tuh bisa. Jadi cara pandang dia melihat kalian tuh kalian itu sosok orang-orang yang sabar, orang yang terbaik yang dia miliki. Dan bagi dia kedatangan kalian itu suatu keberuntungan banget buat dia. Semenjak ada kalian, kehidupan dia tuh kayak berubah ya. Karena kalian ini kalau sudah mencintai seseorang, apapun kalian akan lakukan di sini. Entah itu pengorbanan dari finansial yang Alisa lihat. Jadi kalian itu suatu keberuntungan bagi dia. Orang yang terbaik yang dia temui di sepanjang petualangan cinta yang dia punya.
Walaupun kadang kalian itu kesal ya, kadang dengan situasi yang kadang merasa kayak dimanfaatkan begitu ya. Ya. Menurut dia seperti itu. Kalian tuh orang yang terbaik yang dia temui. Dan suatu keberuntungan bisa bertemu dengan kalian karena kalian di sini ada orang yang mau berkorban secara finansial untuk suatu hubungan di sini. Ya. Dan orang yang jika mencintai seseorang tidak peduli apapun yang bisa kalian lakukan demi dia, pasti kalian lakukan. Apapun yang dia minta, kalau kalian bisa melakukan, akan kalian lakukan di sini, ya. Dan tipe orang-orang yang sabar. Jadi dia melihat kalian itu adalah orang yang terbaik di sepanjang orang yang dia temui sebelumnya. Ya. Intinya merasa beruntung memiliki kalian seperti itu. Karena mampu merubah keadaan dia ini, ya. Kalian itu memang benar-benar power love kalau lagi mencintai seseorang. The full ya. Full banget kalau mencintai seseorang, memang benar-benar tulus. Dikasih hati itu sudah cukup. Jangan terlalu neko-neko. Kalian tidak menginginkan yang aneh-aneh, cukup menginginkan suatu kesetiaan yang bisa mengerti diri kalian sendiri, memberikan cinta dengan tulus. Wah, itu udah luar biasa banget bagi kalian. Jadi kalian akan memelihara banget orang ini gitu, memelihara cinta orang ini banget, akan menjaga banget. Entah apapun yang dia mau, mungkin minta bantuan, kalian akan ready ini, ya. Energi kalian selalu terhubung dengan dia. Tidak mudah melepaskan orang ini kalian, ya. Ngapain dilepaskan kalau sudah cocok? Tidak usah dilepaskan, mending diresmikan, kan ya. Namanya suatu hubungan kalau udah cocok, apalagi orang yang memang kalian inginkan untuk menjadi suatu catatan ya dalam kehidupan kalian, ya, di catatan buku ya, bukan di catatan cuman memori aja. Karena sudah berkorban begitu banyak, dapatnya cuman catatan di memori, bukan di catatan buku. Tapi kembali lagi, itu adalah kehendak yang maha kuasa. Bolehkah kita mencintai seseorang 100%? Bolehkah kita mencintai seseorang melebihi dari diri kita sendiri? Itu tidak boleh. Kalau menurut Halisa, kenapa begitu? Karena kita tidak tahu bagaimana perasaan seseorang, dan setiap detik dan setiap masa perasaan orang itu berubah karena situasi. Dan namanya situasi selalu berubah, tidak akan pernah sama antara hari sekarang dan hari besok. Bagus kalau perasaan dia masih bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, sudah berkorban habis-habisan, berkorban uang, berkorban perasaan, waktu, yang didapat cuma catatan memori saja. Itu akan menimbulkan trauma yang mendalam untuk diri kalian sendiri, ya. Alisa jadi ngasih pencerahan dikit ini untuk yang memilih file nomor 3. Kasihan kalian orang-orang yang tulus, jangan sampai dimanipulasi perasaannya oleh seseorang. Menolong sekali dua kali mungkin boleh ya, tapi kalau seandainya sudah tahu dimanipulasi gitu, kalau enggak dimanipulasi ya oke-oke aja gitu, jalan terus ke depannya lebih langgeng gitu ya. Tapi kalau sudah dicurangi, masih aja mau ngasih ini ngasih itu, wah, itu yang benar-benar harus dirubah pola pikir.
Dia merasa beruntung mendapatkan kalian, dan memang di sini dia menginginkan suatu yang namanya kebersamaan sih dengan kalian, ya. Cukup ini ya, cukup bagus endingnya. Tidak mendapatkan catatan memori tetapi catatan di buku juga resmi. Oke. Jadi bagus ya kalau endingnya seperti ini, karena kalian kalau menemukan seseorang memang benar-benar love, ya. Benar-benar mencintai dia dengan apa adanya, dengan perasaan dan hati kalian yang penuh, ya. Tidak ada yang namanya kepura-puraan kalian di sini, ya. Menurut dia kalian adalah suatu keberuntungan dalam kehidupan dia karena mampu merubah situasi dia, semangat dia. Pokoknya the best. Itu yang aku punya, pikiran dia begitu. Inilah seseorang yang memang aku inginkan, seseorang yang aku punya saat ini. Dia begitu mensyukuri sekali dengan kehadiran kalian di sini, ya. Karena orang-orang seperti kalian ini langka sekali juga zaman sekarang, ya. Kalau sudah mencintai seseorang bisa melakukan semuanya, jarang didapat secara ini sekarang. Cinta, materi bisa kalian berikan kepada dia, karena banyak di luar sana juga cuman pembicaraan, tidak ada tindakan. Jadi dia menganggap kalian itu adalah yang nyata, yang nyata-nyata, yang memang harus diperjuangkan untuk ke depan, dan suatu anugerah untuk dia. Oke. Untuk yang memilih file nomor 3, jika ada kata-kata Alisa yang tidak sopan atau lugas di sini dalam menerangkan atau menjabarkan readingan, dan pencerahan mungkin yang sedikit kadang tidak mengenakan, Alisa meminta maaf, ya. Semua kekurangan Alisa meminta maaf kepada teman-teman Alisa semua yang di luar sana. Salam santun untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.